Asia. Asia. この地で拮抗する5つのチーム。ここに伝説の男琥珀が帰ってくる。 Bila kalian suka dengan film yang berjudul Crow Zero, mungkin bagi kalian harus menonton salah satu film ini. Karena film ini akan mengusung tema yang sama, yaitu pertikaian antara suatu geng. Namun bedanya, film ini akan mencakup wilayah yang lebih luas ketimbang film Crow Zero. Menarikkah atau Crow Zero tetap yang terbaik? Bila kalian penasaran dengan film ini, simak video ini sampai habis. Hai semuanya, selamat datang di channel Zura14. Dan di video kali ini saya akan menampilkan film permintaan dari kalian ya, yaitu film tentang tawuran gitu. Film ini sendiri film yang berasal dari Jepang yang berjudul High and Low The Movie yang dirilis tahun 2016. Dan sedikit pembahasan bahwa film ini awalnya merupakan sebuah serial TV yang berjudul High and Low Story of Sport yang menampilkan sebanyak 10 episode di tahun 2015 lalu. Lalu seorang sutradara yang bernama Seijaki Kubo menggarap High and Low menjadi sebuah movie yang diambil ceritanya dari sebuah serial TV. Jadi yang di TV ceritanya dipangkas habis hingga menjadi sebuah movie, namun ceritanya tetap nyambung. Buat film High and Low sendiri sudah memiliki 4 part dan yang terbaru ini dirilis tahun 2019 ini. Dan kerennya di part keempat ini High and Low akan collab dengan Crow Zero, yang dimana ceritanya geng Oyakoko yang berada di High and Low akan melawan geng Housen yang berada di Crow Zero. Wow, pasti para penggemar High and Low dan Crow Zero sangat antusias sekali dengan film terbaru yang bernama High and Low The Words yang akan dirilis di tahun 2019 ini. Oke, balik lagi ke High and Low The Movie 2016. Jadi film ini akan membawa cerita yang bersetting di kota Chiku. Di sanalah berdiri 5 geng yang bernama Sanoh Rengokai, White Rickals, Oyakoko, Root Boys, dan Daruma Iga. Yang bila disingkat kelima nama geng itu menjadi SWORD. Dan buat kelima geng ini nanti aku bahas ya, siapa mereka dan seberapa hebat mereka. Pada perilisan film pertama ini mengisahkan kelima geng besar ini dengan pertempuran yang brutal. Namun dalam seri The Movie-nya bakal terkuat 2 geng legendaris yang tak pernah saling tunduk. Bahkan keduanya saling menjatuhkan. Mereka adalah Mugen dan Amamiya Kyūdai. Dan sebelum saya membahas film ini lebih dalam lagi, tolong tekan subscribe dan hidupkan loncengnya karena akan ada film-film menarik yang bisa kalian download di deskripsi. Dan di awal cerita ini kita akan diperlihatkan sebuah ledakan di kota Chiku tersebut. Dan ternyata ini adalah ulah geng baru yang bernama DOP. Dan nanti saya bahas siapa sih geng baru yang bernama DOP ini. Soalnya selain DOP ada satu geng baru lagi yang dibilang mereka cukup kuat, bahkan kelima geng SWORD saja cukup kewalahan buat menghadapi geng satu ini. Oh iya, buat yang sudah nonton nih film pasti udah ngerti ya alur ceritanya. Apalagi yang udah nonton sampai part ketiganya. Lalu setelah sebuah scene ledakan itu, nampak geng baru itu menghancurkan dan mengacak-acak kota Chiku. Bahkan salah satu geng SWORD dibantai habis oleh geng tersebut. Lalu datanglah satu geng SWORD yang dibilang paling kuat di antara geng-geng SWORD. Dan mari kita bahas siapa sih geng SWORD itu dan siapa para pemimpin mereka. Tapi sebelum aku bahas geng SWORD, aku perkenalkan dulu salah satu geng legend yang pertama dibentuk di kota Chiku. Geng itu adalah Mugen, bukan Mugen mobil Honda ya, tapi geng. Jadi geng legend yang bernama Mugen ini dulunya dipimpin oleh Tatsuya yang diperankan Arata Lura dan Kohaku yang diperankan Akira. Kedua orang inilah yang membentuk geng Mugen. Dan geng ini dulunya adalah geng motor yang cukup kuat. Nama mereka terus melambung dan terkenal karena mereka terus bergerak buat mengalahkan geng-geng lainnya. Dan yang seperti kita tahu bahwa geng motor itu ikatan saudaranya cukup kuat, begitu juga dengan Mugen.
Ketika ada salah satu orang di geng mereka yang dilukai oleh geng lain, langsung geng Mugen ini akan menghampiri geng tersebut dan menghancurkan mereka hingga rata. Lalu salah satu pimpinan geng Mugen keluar. Dia sendiri bernama Tatsuya. Tapi semenjak si Tatsuya ini pergi, geng Mugen menjadi lebih besar. Yang dulunya 6 orang kini melonjak menjadi 100 orang. Wow, ini bukan geng lagi tapi sebuah komunitas ya. Dan semenjak itu Mugen lah yang terkuat di kota Chiku. Untuk menghancurkan geng Mugen, mungkin geng lain harus berpikir 1000 kali. Lalu setelah geng Mugen, ada satu lagi geng legend yang bernama Amamiya Kyūdai. Geng ini sendiri dipimpin oleh 2 orang saudara yang bernama Masaki Amamiya yang diperankan oleh Takahiro dan Hiroto Amamiya yang diperankan oleh Hiromi Tosaka. Tapi buat definisi geng ini perorangannya sangat sedikit, hanya berjumlah 3 orang. Tapi 1 orang dari mereka keluar dan hanya tersisa Masaki dan Hiroto. Dan walaupun mereka hanya berdua, mereka mampu meratakan satu geng yang berisi belasan orang. Makanya mereka juga dibilang geng legend. Tapi di suatu scene, ya mungkin scene-nya hanya dimunculin di serial TV-nya ya. Di scene itu terlihat suatu pertikaian geng Mugen dengan yang lainnya. Nampak salah satu pimpinan geng Mugen dahulu yang bernama Tatsuya terlihat ditabrak sebuah mobil hingga dia kehilangan nyawanya. Lalu semenjak itu, geng Mugen dibubarkan, sedangkan Amamiya Kyūdai menghilang hingga kedua geng itu hanya menjadi sebuah legend. Ya mungkin inilah ya yang kalian tunggu-tunggu, kelima geng dengan karakteristik yang berbeda-beda, ya sama halnya dengan geng-geng di Crow Zero. Oke, kita mulai dengan geng Sanno Rengokai. Sanno Rengokai. Geng Sanno Rengokai sendiri dipimpin oleh Cobra yang diperankan oleh Takanori Iwata. Dan menurutku geng ini paling terkuat dari yang lain. Soalnya ketika salah satu geng SWORD diserang oleh geng lain, mereka selalu datang membantu dan geng ini sulit buat dijatuhkan. Jadi tak heran cukup banyak penggemar high and low mengidolakan geng ini. Dan tujuan geng ini dibuat, mereka ingin melindungi orang-orang yang tinggal di kota Chiku dari gangguan geng yang sering buat onar atau keributan. Dan buat geng ini mungkin penerus dari geng Mugen ya, karena mereka anak-anak bikers. Lalu di geng kedua ini ada White Rascals. Buat geng ini sendiri dipimpin oleh Rocky yang diperankan Keiji. Geng White Rascals sendiri bisa gue bilang keren, ya karena pakaian, kendaraan hingga tempat mereka tinggal bernuansa putih. Dan geng ini bisa dibilang yang paling kalem karena mereka jarang menyerang geng lain, kecuali kalau mereka diserang baru mereka bertindak. Dan buat kekuatan mereka sendiri bisa dibilang standar, nggak terlalu kuat dan nggak terlalu lemah. Ya karena mereka beranggotakan lebih sedikit ketimbang geng yang lain. Dan tujuan mereka membuat geng itu karena ingatan masa lalu Rocky sewaktu kecil. Dulu dia sering melihat wanita dilecehkan hingga moto dia di geng tersebut untuk melindungi para wanita yang dilecehkan. Di geng ketiga ini bernama Oyakuku. Geng Oyakuku sendiri dipimpin oleh Yoshiki Murayama yang diperankan oleh Yuki Yamada. Menariknya di geng ini adalah mereka semua masih pelajar, hingga yang melihat geng ini akan langsung teringat film Crow Zero. Karena markas atau tempat tinggal mereka persis sekali dengan SMA Suzura. Berantakan, penuh coretan yang menggambarkan bukan seperti sekolahan. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, di part keempat film High and Low akan berfokus ke cerita yang dimana geng Oyakuku melawan sekolahan Housen yang berada di Crow Zero. Wow, sangat ditunggu tuh filmnya. Dan tujuan geng ini dibentuk ya sama halnya seperti Suzura, ingin menjadi sekolahan yang paling kuat dan sulit untuk dijatuhkan. Dan buat kapasitas orangnya, geng Oyakuku yang memiliki paling banyak orang ketimbang geng SWORD lainnya. Lanjut ke geng yang lain. Geng ini bernama Rude Boys. Geng Rude Boys sendiri dipimpin oleh Smokey yang diperankan oleh Masataka. Kalau kalian suka dengan hal-hal yang berbau parkour, mungkin itu yang tergambar salah satu geng ini. Karena geng ini akan memperlihatkan adegan parkour dari jenis pertarungannya hingga tingkah mereka yang lincah loncat ke sana kemari. Dan dari semua geng SWORD, entah kenapa geng ini yang paling dihormati. Karena ketika geng Rude Boys diserang geng lain, keempat geng SWORD langsung bergegas datang membantu mereka. Ya mungkin karena karakter pemimpin mereka yang bernama Smokey ini baik dan tidak sombong. Dan tujuan geng ini terbentuk untuk melindungi orang-orang yang tinggal di dekat mereka.
Ya kalau dibilang kota atau desa bukan ya, biasa dibilang pemukiman gitu. Soalnya tempatnya agak rongsokan-rongsokan gimana gitu. Tempatnya kumuh dah pokoknya. Dan inilah geng terakhir yang bisa dibilang geng paling tajir di antara geng SWORD lainnya. Geng ini sendiri bernama Daruma Ika. Daruma Ika. Geng Daruma Ika sendiri dipimpin oleh Norihisa Hyuga yang diperankan oleh Kento Hayashi. Dan buat geng ini bisa dibilang geng yang santai namun mempunyai kekuatan yang cukup besar. Dan mereka juga bisa dibilang agresif karena kerjaan mereka ingin selalu merebut wilayah geng lain. Ya kalian kalau nonton filmnya bisa lihat di scene-nya kalau sebagian besar geng Daruma Ika akan selalu muncul walaupun kerjaannya kalah mulu. Dan tujuan geng ini dibuat untuk mengalahkan seluruh geng SWORD dan dia ingin menjadi pimpinan di wilayah-wilayah SWORD. Oke, jadi itu ya kelima karakter geng SWORD. Tapi tunggu dulu, masih ada salah satu geng yang mematikan dan ada juga yang baru dibuat. Tapi mereka memiliki kekuatan yang bisa melebihi geng SWORD dan mereka juga memiliki pengikut yang cukup banyak. Geng yang mematikan itu bernama Limurai Kai. Geng ini sendiri dipimpin oleh Tatsumi Leura yang diperankan Tatsuya Takamura. Buat geng Samurai Kai ini bisa dibilang mirip dengan Yakuza, ya karena style mereka yang berjas dan memiliki pengikut di mana-mana. Bahkan mereka juga bersenjata api. Namun mereka tidak tinggal di daerah-daerah kota Chiku, mereka tinggal di luar area itu. Mereka juga bekerja sama dengan orang-orang pemerintahan. Ya pokoknya mirip banget dah sama Yakuza. Mereka tidak suka melumpuhkan tapi lebih ke membunuh. Dan moto mereka adalah bisnis karena yang mereka incar adalah distrik di kota-kota Chiku yang dimana adalah wilayah-wilayah geng SWORD. Dan geng baru yang dibuat adalah Mighty Warriors. Mighty Warriors. Dan menurutku geng ini yang paling style dan paling tajir. Ya bisa kalian lihat pakaian mereka tuh habits banget. Nih kalau ketemu Mundut Mustafa pasti ditanya berapa outfit lo. Di antara mereka adalah spesialis petarung namun bekerja juga sebagai influencer, DJ rap dan bahkan reseller. Tapi buat resellernya gue bercanda, gila aja. Dan seperti inilah buat geng ini dan tujuan mereka juga cuman buat seneng-seneng doang, besarin nama dan nambah pengikut aja. Lalu ada satu geng lagi yang cukup berbahaya. Why? Kenapa? Soalnya pemimpin mereka adalah mantan pemimpin Mugen. Dan geng ini bernama Dop yang dipimpin oleh Kohaku. Dan pekerjaan geng ini adalah menjadi mata-mata dari geng lain hingga pemerintahan demi mendapatkan uang. Bahkan mereka tak segan-segan untuk membakar hingga meledakkan suatu wilayah. Dan itu ya geng-geng yang cukup mematikan. Oke, ini bakalan panjang ya videonya soalnya harus ngenalin geng-geng yang banyak banget anjay, supaya kalian ngerti siapa geng-geng tersebut. Tapi ceritanya bakal aku persingkat supaya kalian penasaran juga dengan alurnya. Lanjut ke cerita. Dan setelah perkenalan geng-geng itu, nampak geng Mighty Warrior menyerang beberapa geng SWORD, diantaranya White Recalls, Oyakoko, dan Daruma Ika. Kemungkinan mereka ingin merebut ketiga wilayah itu namun tidak bertemu dengan para pemimpin mereka. Lalu setelah penyerangan itu, beberapa wanita yang berada di wilayah White Recalls diambil oleh geng Dop dan mereka berniat untuk balas dendam. Sedangkan geng Oyakoko, para pengikutnya ingin balik membalas serangan namun pemimpin mereka Yoshiki tidak mengizinkan. Karena bawahan mereka terlalu lemah, ya bayangin aja satu sekolahan kalah sama orang 5 kan kocak banget. Dan geng Dop sedang membuat sebuah rencana untuk merebut wilayah SWORD dan cara mengalahkan kelima geng itu. Geng Dop dibantu oleh Mighty Warrior dan ini pasti menjadi pertikaian yang sangat besar. Lanjut ke pertengahan cerita. Di pertengahan cerita ini geng Dop dan Mighty Warrior mereka bergabung untuk menghancurkan SWORD dan wilayah pertama yang dituju adalah milik Root Boys. Di sana geng Root Boys dihajar habis-habisan oleh geng tersebut, bahkan pimpinan mereka yang bernama Smokey hampir tewas karena menjaga teman-teman dia. Ya menurutku sangat gampang sekali ya buat ngalahin Root Boys bila Mighty Warrior dan Dop bergabung. Dan untungnya datanglah salah satu orang yang berasal dari Amamiya Kyūdai ke tempat itu. Yap, jadi geng Legend itu kembali lagi ya di sini dan dia menyelamatkan Smokey karena tujuan mereka ke sana selain merebut wilayah adalah membunuh Smokey. Dan di sisi lain, Cobra dan temannya bertemu
lalu berbicara dengan Kohaku, dan tak kenapa ternyata si Cobra ini kenal banget sama si Kohaku. Apa mungkin dulunya mereka partner dan si Cobra agak kaget juga melihat perubahan pada diri Kohaku. Karena Kohaku lebih kejam. Katanya sih beda banget dengan dulu, kalau dulu sobat banget dah. Langsung ke akhir cerita. Di akhir cerita ini kelima geng SWORD bergabung untuk menyerang wilayah yang dikuasai Mighty Warrior. Selain mengambil alih, mereka juga harus menyelamatkan adik Smokey yang telah diculik geng Dobbs. Dan di sini kalian akan diperlihatkan orang tawuran gitu ya, tapi dengan gaya pertarungan yang berbeda-beda tentunya. Ya menurutku karakteristik dari geng-geng tersebut. Dan dari segi jumlah, geng SWORD lebih sedikit dibandingkan kedua geng tersebut. Apakah geng SWORD akan kalah dan kehilangan wilayah? Dan bagaimanakah kelanjutan film ini? Bila kalian penasaran, kalian bisa download full movie-nya di deskripsi, ada linknya di sana. Dan sebelum saya akhiri video ini, mari kita bahas sedikit perbedaan antara High and Low dan Crow Zero, yang dimana setting tempatnya tuh keren banget, lebih luas dari Crow Zero. Namun akan ada beberapa kekurangan film ini, seperti make up yang agak kurang real aja. Berbeda dengan Crow Zero yang dimana make upnya tuh penuh dengan darah dan banyak-banyaknya tuh kelihatan banget. Terus buat pertarungan Crow Zero lebih ke tangan kosong, sedangkan High and Low memakai alat seperti pemukul, senjata tajam, atau balok. Dan gaya pertarungnya agak kelihatan lebay, sedangkan Crow Zero lebih ke real, ada capek-capeknya gitu. Tapi setiap film akan ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu tergantung dari penilaian kalian. Kalau aku pribadi sih masih milih Crow Zero, tapi semenjak Genji diganti sama Eddie, aku nonton High and Low dulu ya. Iya, sambil nunggu sequel terbarunya Crow Zero kalau dibikin sih. Dan aku ingetin buat seluruh pembahasan dan story yang aku buat di video ini, aku ambil dari serial The Movie-nya ya. Jadi nggak ada yang aku ambil dari serial TV atau bahkan manganya. Ya takutnya nanti ada yang komen ceritanya bukan kayak gitu bang, jadi kayak gini kan what the F ya. Ya kan kalau dicampur sama serial TV-nya udah beda lagi cerita dan scene-nya gitu. Jadi aku cuman mau bahas The Movie-nya aja sampai part-part yang baru bermunculan. Dan itu sedikit pembahasannya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.